Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eksanti Febriana. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok satu akan mepresentasikan modul 1 ADSP, yaitu vektor dan layout peta. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya, saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu ada Eksanti Febriana, yaitu saya sendiri, Baruna Abirawa, Rafa Akila Junjunan, Erikson Chandra Sihombing, dan juga Muhammad Hanifaros. Untuk latihan pertama, yang A, berapa banyak field yang tersedia di layar sungai? Field sendiri merupakan atribut yang terdapat pada dalam dataset. Nah, di layar sungai sendiri terdapat sebanyak 21 field atau atribut di dalam layar sungai untuk dataset Kota Bandar Lampung. Atribut tersebut terdiri dari objek ID, nama objek, feature code, catatan, metadata, spatial reference system identifier, keberadaan tanggul, kelarangan rata-rata, manfaat air, tipe sungai, orde sungai, letak sungai, nama wilayah sungai, status, ukuran sungai, lebar maksimum, debit maksimal sungai, NAMDAS, keterangan, panjang, dan juga set length. Latihan poin B yaitu ceritakan sedikit tentang salah satu atribut pada dataset place. Nah, dataset place sendiri dalam data Kota Bandar Lampung terdapat 3, yaitu ada pendidikan, stasiun KA, dan juga terminal bus. Nah, pada dataset pendidikan terdapat field jenjang pendidikan yang terdiri dari opsi pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lainnya. Atribut ini berguna untuk melihat distribusi jenjang pendidikan dan sebaran bangunan pendidikan di Bandar Lampung. Lalu, untuk dataset kedua yaitu stasiun KA, terdapat field catatan yang terdiri atas hanya terminal bus atau angkutan kendaraan lainnya. Atribut ini berguna untuk melihat sebaran bangunan pelayanan transportasi kereta api atau stasiun kereta di Bandar Lampung. Dan yang terakhir yaitu pada dataset terminal bus terdapat field catatan yang terdiri atas hanya terminal bus atau angkutan kendaraan lainnya. Atribut ini berguna untuk melihat sebaran pelayanan transportasi bus atau terminal bus di Kota Bandar Lampung. Baik, pada poin C, buka tabel atribut untuk layer place, field mana yang paling berguna untuk direpresentasikan dalam bentuk tabel dan mengapa. Nah, dari ketiga data place yang ada di dataset Bandar Lampung pada slide sebelumnya, itu pada pendidikan, stasiun KA, dan terminal bus, field yang paling berguna adalah catatan. Karena ketika field tersebut dijadikan label, akan memunculkan penanda sekaligus pembeda antara satu bangunan dengan bangunan lainnya berdasarkan nama yang ada di atribut catatan tersebut. Selanjutnya untuk latihan 2. Yang A, atur ulang pengaturan label dan simbol pada dataset pendidikan, stasiun KA, dan juga terminal bus agar memiliki point marker dan label offset 2,0 mm. Nah, langkah yang pertama yaitu atur titik point marker menjadi 2,0 mm ditandai oleh label titik berwarna pink untuk setiap bangunan lembaga pendidikan dari fitur simbologi pada GIS. Lalu, untuk stasiun KA itu berwarna biru, terminal bus berwarna abu-abu. Nah, di sini di gambar yang sebelah kiri terlihat ini markernya diganti menjadi warna pink. Bisa juga size-nya diubah tergantung yang kita inginkan. Di sini 2 mm. Lalu atur label offset sebesar 2,0 mm dari fitur labels dan pilih placement. Kegunaannya adalah untuk menyesuaikan posisi label teks relatif terhadap fitur geografis yang dilabeli sehingga tidak ada label yang tidak tumpang tindih. Nah, di sini ada fitur label bisa dicek lalu pilih bagian placementnya itu bisa diatur uh, untuk label offsetnya seperti itu pada gambar yang sebelah kanan. Baik dari hasil perubahan label offset dan juga point marker itu terlihat di peta tersebut ada nama-nama dari label-label dari jenjang pendidikan ataupun dari terminal bus dan juga stasiun KA pada gambar berikut. Lalu, untuk latihan 2B, atur peta ke skala 1 berbanding 100.000. Anda dapat melakukannya dengan mengetikkannya ke dalam kotak scale di status bar dan ubah label agar sesuai dengan ketentuan bisa dilihat pada skala yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya merubah data terminal bus itu dari yang asalnya point markernya itu cuma 2,0 mm, agar bisa terlihat dari skala 1 berbanding 100.000, saya ubah menjadi 7,0 mm agar terlihat dan marker atau tandanya pun diganti yang asalnya titik diganti dengan berbentuk bintang berwarna merah agar lebih terlihat jika kita ingin men-spotlightkan place terminal tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baruna Abirawa dengan NIM 122450097. Di sini saya akan membahas latihan 3. Nah, latihan 3 itu di modul 2
itu tuh disuruh buka tabel atribut untuk class. Nah, class-nya ini nih saya di sini pilih terminal. Nah, untuk di terminal ini saya tuh awalnya buka open attribute table, terus masuk ke mode edit yang ada gambar pensil gitu, ntar diklik biar bisa ngedit. Nah, terus kenapa di situ? Nah, di situ kita mau nambahin kolom baru dengan tombol, pokoknya ada tombol yang dimana tombol itu tuh buat nambahin suatu kolomnya gitu, nambahin kolom. Nah, di sini saya nambahin kolomnya tuh di situ. Nah, nih font size di ujung kanan tuh ada font size, itu tuh habis saya tambahin yang length sama presisinya tuh disesuaikan lah. Dengan tipenya itu decimal number ya. Persis kayak di modul pokoknya. Length sama presisinya 8 sama 1 juga sama. Oke, buat yang latihan 3 segitu. Nah, kita sekarang masuk ke latihan 4. Latihan 4 itu gunakan pengetahuan yang diperoleh di atas untuk mengklasifikasikan layer buildings. Nah, di sini kan nggak ada layer buildings, jadi di sini tuh saya pakai layer yang permukiman. Karena bentuknya tuh kotak, karena yang lainnya tuh ada place sama sungai gitu, jadi cuma bulat sama garis-garis. Terus atur kategorisasi terhadap field building dan gunakan peningkatan warna spektral. Nah, di situ udah saya ubah ininya apa, ya, di simbologinya. Terus di pengklasifikasian warnanya itu yang awal sebelumnya tuh ada, nanti tuh pokoknya bentuknya belum kayak gini, ada di latihan 1 sama 2. Warnanya tuh beda. Di sini tuh udah diatur dari yang pokoknya warnanya spektral kayak berurutan gitu. Jadi udah diatur warnanya di bagian properties situnya, terus ya udah dijadiin klasifikasi. Jadi ya di sini ada berbagai macam warna tuh, jadinya kebagi-bagi. Mungkin sekian. Saya Rapa Akila Jujunan akan menjelaskan latihan 5, yaitu mengubah mode dan classes hingga menunjukkan hasil klasifikasi yang masuk akal. Nah, pertama pada layer pemukiman, kita buka tabel atribut dan menambahkan kolom area dan memilih kalkulator yang memastikan bahwa value tersebut adalah area. Kemudian kita simpan dan kita tutup tabel atributnya. Lalu pada layer pemukiman kita buka properti dan di layer properti kita memilih tab simbologi. Nah, pada tab simbologi kita memilih gaya klasifikasi dari yang awalnya kategoris menjadi graduated dan memastikan bahwa value tersebut adalah area. Kemudian kita setting warna di mana color 1 adalah warna biru gelap dan color 2 adalah warna hijau yang cerah. Kemudian pada mode terdapat beberapa pilihan dan setelah saya coba satu persatu mode tersebut, saya memilih standar deviasi dikarenakan standar deviasi tersebut menunjukkan klasifikasi yang paling masuk akal dibandingkan mode yang lain. Nah, dan pada mode standar deviasi itu terdiri dari 999 kelas yang menunjukkan rata-rata pemukiman di setiap daerah terbagi ke dalam 999 kelas. Jadi hasil analisa saya adalah bahwa semakin gelap warna wilayah tersebut, maka semakin kecil nilai area wilayah tersebut. Sedangkan semakin cerah wilayah tersebut, maka semakin besar nilai luas wilayah pemukiman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pada bagian peta ini saya mengambil salah satu daerah di Bandar Lampung yaitu Sukarame. Saya juga menampilkan beberapa legenda yaitu arena olahraga, pemerintahan, pendidikan, rumah sakit, administrasi kecamatan, lalu dengan daerah Sukarame tersebut dan administrasi kabupaten kota. Dengan menggunakan tools project, lalu kita masuk ke bagian
layout manager, lalu kita membuat peta di situ, create dengan klik create, lalu menambahkan menulis namanya. Setelah itu kita bisa mengedit peta sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu dengan bisa menambahkan agenda, menambahkan arah mata angin, dan lain sebagainya. Oke, cukup. Sekarang kita membuat peta grid-nya. Oke, di sini sudah ada peta dari Sukarame, ada 5 di sini yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kan sudah ada new peta layoutnya di peta, jadi langsung aja di sini, langsung karena sudah ada dibuat sebelumnya Sukarame. Oke, ini peta yang sudah jadi, yang belum jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ini sebelum jadi petanya. Nah, jadi kalau untuk masuk mengedit grid itu, pertama kita cari di item properties, cari ini, jangan lupa diklik dulu ya, supaya keluar item propertiesnya. Kemudian ini kita cari grids. Sini sudah saya buat, misalnya belum, klik aja new plus ini, terus modify grid. Nah, seperti ini contohnya. Tapi karena saya sudah bikin, oke, kita bikin dari ini. Nah, di sini grid ada grid type. Ini bisa solid, cross, markers, atau frame, yang mana aja pilih. Terus saya pilih cross. Ini gunakan yang maps kita, use maps CRS. Terus maps unitnya ini, intervalnya ini pilih salah satu. Karena saya tidak bisa yang map unit sini, jadi saya pilih yang milimeter. Ataupun yang senti juga nggak masalah. Nah, gini, terus X-nya dirubah dua gini. Gitu. Oke, misalnya di sini yang terbaik aja pilih. Oke, oke, kayak gini bisa ya. Kira-kira seperti ini untuk di interval interval ya. Kemudian ini juga bisa offsetnya di setting nih, jadi maju ke samping atau ke atas seperti itu. Kemudian kemudian ke bawah ini line size-nya juga bisa dirubah warnanya atau apapun. Ini terus misalnya weight-nya kita rubah jadi 2 ya. Oke, kemudian back dia ke bawah ini untuk mengatur frame ya. Sini ada banyak pilihan, misalnya zebra nih di luar-luarnya ada garis, atau interior ini di dalamnya gitu. Tapi saya di sini pilih interior and exterior, jadi ada garis keluarnya itu untuk bantu si nanti koordinatnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya yang ini klik ini, artinya dia tidak ada gitu ini ya, garis keluarnya nih. Jadi centang aja supaya ada keluar. Oke, gitu. Terus untuk menampilkan koordinat, klik draw koordinat. Nah, di sini sudah tampil koordinatnya. Kemudian diatur, ini kan masih horizontal. Nah, di left misalnya kita rubah ke vertikal, jadi berubah dia. Terus ini juga rubah yang kanan jadi oke. Nah, terus
ini live-nya boleh ditambahkan atau enggak juga nggak masalah, soal aja. Ya, untuk fontnya juga bisa dirubah, misalnya kita rubah di area black gitu, skala reguler. Ini kan kurang gede misalnya, jadi bisa ditambahin jadi 15 gitu, kegedean 15, kegedean 10, kegedean lah 8. Oke, seperti ini contohnya. Back lagi. Oke, mungkin kira-kira seperti itu untuk membuat peta grid.